sini dia fase generatif. Kok Karena tiba-tiba dia tadi ada leher jadi hitam semua? iya kah? Iya. Yang di lain juga seperti itu, Nak? Enggak. Enggak, Bu. Nah, ini sudah terlihat. Ketika dia Oh, udah, di Bu. sini sudah dibuahi, dia akan menghasilkan ini zigot, habis itu dia di planula ini. Nah, terus vegetatifnya di mana? Ketika dia fase polip, dia menempel, dia di sini adalah membelah diri nantinya. Strobilusnya ini nanti akan membelah diri. Dia tidak kawin kan di sininya. Nah, dia nantinya akan menghasilkan di sini adalah ubur-ubur baru. Jadi, eh, di metagenesis itu ada dua terjadi ini fase. Yang satu adalah seksual, yang satu adalah aseksual. Di sini ada vegetatif dan ada generatif sekaligus. Yang pada umumnya biasanya makhluk hidup itu kalau sudah generatif ya generatif saja, vegetatif vegetatif saja. Tuh. Oke. Kita lanjutkan ya, Nak ya. Oke. Belum di screenshot. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi bisa membedakan mana yang dia parasitisme, mana yang komensalisme. Bu, sebentar, Bu, saya dulu sebentar. Oke, silahkan. Audrey masih kurang tepat. Pada siang hari. Hal tersebut dilakukan untuk apa? Untuk apa, Nak? Apa itu hewan pemamah biak? Hewan yang memiliki lambung berjumlah 4. 4. Dia disebut dengan hewan apa? Ruminansia. Ruminansia. Contohnya pada apa? Sapi, domba. Sapi, betul. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana, Nak? Coba kita cek apakah yang A mengunyah sisa makanan yang ada di dalam mulutnya. Apakah yang A? Salah. Lah. Dia tidak berasal dari mulut ya. Sekarang kita cek yang B. Karena hewan tersebut tidak memiliki gigi taring, maka cara mengunyah makanannya membutuhkan waktu lama. Apakah ada kaitannya dengan beristirahat pada siang hari? Tidak. Tidak ada. Sekarang kita cek yang C, mencampur makanan dengan enzim lipase. Masih ingat lipase itu untuk apa, Nak? L. Berarti kalau lipase dia untuk Lemak. lemak. Bagus. Nah, sedangkan makanan itu apakah dia masuknya enzim lipase? Enggak. Enggak. Makanan itu masuknya apa, Nak? Selulosa. Berarti dia adalah selulase ya. Jadi bukan A, bukan B, bukan C. Jawabannya yang benar adalah yang C. D. Katanya kan kamu. Iya, 44. Baik nari 07. C-nya gak ada. Ya, Oke, masih ada soal 5. Coba dibantu, diperhatikan ya. Ini nanti langsung kita bahas secara bersama-sama, biar waktunya cukup. Boleh dibantu dinyalakan mikrofonnya. Coba. Udah. Berdasarkan letak bakal bijinya, dikenal dengan tumbuhan golongan gimnosperme. Yang dimaksud dengan gimnosperme, dia adalah apa, Nak? Tumbuhan berbiji terbuka. Oke, bagus. Kalau yang dia berbiji tertutup, dia disebut dengan Aniosperme. Oke, benar. Dalam Betul. Ya, jadi dia berbiji terbuka. Lanjut di nomor 12. Zat makanan yang berperan penting untuk pertumbuhan tubuh dan apabila kekurangan zat tersebut menyebabkan penyakit rakitis, yaitu tulangnya lemah hingga mudah bengkok. Nah, ini gambarnya. Ini kalau tulang yang normal, ini dia bisa
terkena rakitis. Dia lemah hingga bengkok. Karena rakitis itu disebabkan karena apa? Kurangnya vitamin D. Oke. Kurangnya vitamin D. Untuk tulang berarti dia adalah vitamin D. Sama Bagus. kalsium. Oke, tapi yang lebih benar yang mana, Nak? Vitamin D. Yang D aja. Oke, kita lanjutkan di soal yang ke-13. Aku ada. Aku Ibu, Iya, Nak. saya screenshot nomor 9 sama 10 ya, Bu. Oke, boleh. Coba ayo semuanya disimak ya. Cermatilah ketiga kota berikut. Di sini ada kota A, B, C, D. Ada nomor Romawi 1, 2, 3, dan ada nomor 1, 2, 3. Kotak-kotak ini berisi informasi mengenai penyesuaian yang dilakukan hewan terhadap makanannya. Maka, nama hewan dengan penyesuaian diri terhadap makanannya yang tidak tepat. Coba diingat-ingat, di sini yang ditanyakan adalah yang tidak tepat. Coba kita cek. Yang A, IC6, berarti betul. Sekarang kita cek, nah ayo, disimak bersama-sama ya. Hearts to hearts ada yang namanya Ayu. Nyamuk, mulutnya penusuk dan pengisap, makanannya darah. Benar atau salah? Betul. Sekarang kita cek yang B. Elang, cakar kakinya yang tajam, makanannya ikan. Benar atau salah? Betul. Sekarang kita cek yang C. Kupu-kupu, lidah panjang atau pengisap, makanannya nektar. Betul. Betul? Apakah benar yang nomor 3? Apakah kupu-kupu itu dia lidahnya panjang dan panjang atau pengisap? Tidak, anak. Harusnya nomor 3. Harusnya yang kupu-kupu itu yang mana? Yang A, B, C, atau D, atau E? Harusnya kupu-kupu di sini adalah kupu-kupu itu maksudnya dia adalah pengisap saja kan ya? Harusnya bukan B, tapi yang mana? Dia adalah proboscis. Oke, betul. Sekarang kalau kita cek yang nomor 4, yang D, kata, lidah panjang lengket, makanannya nyamuk. Benar? Oke. Karena yang diminta yang tidak tepat, berarti jawabannya yang mana? C. Ayo. Yang tidak tepat, yaitu yang C. Oke. Selanjutnya nomor 14. Terboleh masih ngelek. Sudah? Coba diperhatikan lagi. Ketika Vino mendaki Gunung Rinjani di Pulau Lombok, pada pagi hari ketika dia buang air kecil, ia terkejut karena urinnya berasap. Kenapa kok bisa terjadi? Coba dibaca dulu pilihan gandanya. Kalian pilih A, B, C, atau D? C. Yang mana? Antara suhu lingkungan dan suhu udara tinggi menyebabkan jadi berasap. Oke, jadi karena dia di gunung, berarti suhunya bagaimana, Nak? Berasap. Hangat. Karena ada perbedaan suhu antara dingin dan hangat tadi, jadi kalau bertemu dia seolah-olah menyebabkan apa? Berasap. Asap atau uap air. Jadi jawabannya adalah yang C. C. Bisa diikuti ya? Bisa. Oke, terakhir di soal yang ke-15. Loh, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nomor 8. Silahkan.
Saya lanjutkan di nomor 9. Silahkan. Lanjut di nomor 10, silahkan. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut di 11, silahkan. Lanjut di 12, silahkan. Tiga belas, silahkan. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam. Lanjut di 14, silahkan. Terakhir nomor 15. Silahkan. Sudahkah semuanya, Nak? Sudah. Oke, boleh meninggalkan